Kita pernah belajar ya kasus kebocoran data kan, waktu data bocor dari BPJS maupun data bocor dari Peduli Lindungi. Kita nggak mau itu terjadi lagi. Jadi saya rasa pemerintah harus lebih berhati-hati pada saat menerapkan Satu Sehat yang mengupload nanti data kesehatan medis pribadi itu harus dipikirkan banget. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pendengar Radio Parlemen dan juga pemirsa TVR Parlemen, serta pendengar dari Radio RRI Pro 3. Senang sekali tentunya saya Bimo Pratama dapat menjumpai Anda kembali di program podcast Sudut Dengar Parlemen. Podcast yang mendengar persoalan dari sudut dengar yang sebenarnya. Di episode ke-33 kali ini, kita akan membahas seputar tentang berbagai masalah kesehatan yang tak kunjung usai. Nah, kita tahu bahwasanya Komisi 9 setelah rapat paripurna kemarin ini disibukkan dengan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah terkait dengan rancangan undang-undang kesehatan, lalu juga beberapa permasalahan kesehatan seperti stunting, gagal ginjal, dan juga diabetes pada anak, dan juga penemuan obat-obat terlarang seperti kandungan berbahaya yang masih beredar. Nah, untuk mengetahui sejauh mana tentang apa saja sih yang dibahas di dalam Komisi 9, di studio podcast kita pada kesempatan kali ini sudah hadir salah satu dan juga tentunya yang telah menyempatkan di sela-sela kesibukan masa reses nih ya. Ada Ibu Kurniasih Mufidayati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Bimo. Beliau Salam sehat. sehat selalu. Ibu juga sehat Ibu. Amin. Harus Ibu, sehat, harus sehat ya Bu ya. Dan Bu Kurniasih ini berasal dari Dapil DKI Jakarta 2, betul ya Bu ya, dan betul. berasal dari fraksi PKS. Nah, sebelum mau membahas seputar masalah kesehatan yang kalau kita pikir harus santai ya Bu ya, dan kalau misalnya kita pikir lebih dalam lagi atau lebih stres nanti malah nggak sehat ya Bu ya. Nanti tensinya naik. Iya betul. Mudah-mudahan kita tensinya tetap 120/80 ya Bu ya. Amin, harus sehat. Semua everyone harus sehat pokoknya. Iya, Ibu pengen tanya nih Bu, di sela-sela dalam proses reses nih ya Bu ya. Ibu kunjungan ke Dapil DKI Jakarta 2 ini kan daerah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan juga luar negeri. Paling ini. luas dapil saya. Paling luas ya Bu Karena ya. sedunia. Kalau misalnya kita bahas masalah dunia, pastinya cuacanya berbeda-beda nih. Ibu pengen tahu nih tentang bagaimana sih kemarin sempat kunjungan ke daerah pemilihan ya Bu ya. Kita tahu cuaca Jakarta nih 2 minggu ini tiap hari hujan pagi, siang, sore. Dan juga di beberapa titik sudah ada banjir nih. Boleh Ibu ceritakan bagaimana di dapil Ibu sendiri? Iya, dapil Jakarta 2 memang unik ya karena ada unsur luar negeri. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat termasuk yang cukup padat penduduk ya. Dan tentu saja kalau kami dari Komisi 9 ya bicaranya kalau turun ke masyarakat pasti ngecek nih gimana kondisi kesehatan masyarakat ya. Layanan kesehatan masyarakatnya juga ya, karena banyak rumah sakit juga di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat baik RSUD maupun RSUP. Kebetulan kan RSCM-nya juga ada di dapilku nih Mas Bimo di Jakarta Pusat kan gitu. Jadi kita juga melihat juga bagaimana pelayanan di RSCM sebagai RSUP pusat ya yang selalu kita support, dan alhamdulillah ya kita melaksanakan fungsi dan tugas kami lah selama reses adalah menyerap aspirasi dan melihat langsung ke lapangan bagaimana pelayanan kesehatan, termasuk juga BPJS Kesehatan ya. BPJS Kesehatan lagi rame nih tentang kemungkinan satu tarif itu loh Mas Bimo. Jadi banyak yang tanya juga, banyak yang masih belum mengerti dan membayangkan, waduh gimana nanti ya kalau nggak ada kelas gitu kan. Padahal sebenarnya sih niatnya baik, tapi memang harus dikaji lebih mendalam lagi. Ya, tadi seputar gambaran dari dapil Ibu, dan juga Bimo pengen tahu tentang dapil Ibu. Jakarta ini kan kota metropolitan, kota besar yang Bimo tahu sendiri bahwasanya lingkungan tempat pemukiman itu padat gitu ya Bu ya. Nah, kita tahu bahwasanya dari segi beberapa permasalahan kesehatan seperti stunting, lalu juga ada permasalahan gagal ginjal dan juga diabetes pada anak sendiri. Itu kalau di dapil Bu Kurniasih sendiri seperti apa? Ya, stunting tentu saja menjadi concern kami ya di Komisi 9 dan juga khususnya di dapil, karena ternyata kaget juga sih waktu ngelihat datanya Jakarta masih 14% gitu ya data stuntingnya. Artinya di kota metropolitan, di kota yang
Ya harusnya udah lebih canggih lah Mhm. semuanya gitu ya. Pelayanan kesehatannya kemana-mana deket dibandingin ke daerah, tapi masih ada stunting dan saya sudah berkunjung ke keluarga yang stunting. Benar-benar memprihatinkan dan memang ini harus harus stop stunting itu harus segera dilakukan. Makanya kami di Komisi 9 bikin panja nih nanti Mhm. di masa sidang yang akan datang ya. Kemarin di penutupan masa sidang kita udah rapat bikin panja panja pengawasan percepatan pengawasan terhadap percepatan penurunan angka stunting. Sampai bikin panja khusus karena kita melihat begitu pentingnya ya persoalan stunting ini karena kan kita punya cita-cita Indonesia Emas. Indonesia Mhm. Emas ini sangat mengandalkan bagaimana SDM yang berkualitas. Nah, stunting ini menjadi ancaman untuk kualitas SDM. Makanya stunting harus kita hentikan dan kalau di dapil kami sudah monitoring di mana titik-titiknya sudah berkoordinasi juga dengan DKI Jakarta dan beberapa kegiatan kami lakukan bersama-sama dengan PPAP ya. Dia ikutnya dia nggak ada PKKBN Mhm. khusus kan kalau di DKI Jakarta itu ikut pada satu biro khusus gitu. Nah, ini kita sudah koordinasikan untuk bisa bersama-sama berkolaborasi dengan masyarakat, Mhm. stop stunting dan mengatasi penurunan stunting dengan lebih cepat lagi di DKI. Kita harapkan ya, Bu, ya. Dan kalau misalnya kita bicara masalah stunting tentunya tidak terlepas dari peran ibu. Nah, kita tahu bahwasanya peran, ibu hamil sendiri itu banyak sekali permasalahannya seperti kurangnya nutrisi ataupun Iya, juga, peran dari lingkungan sekitar dan juga pemerintah daerah terkait untuk, memantau nih kondisi ibu hamil ini mulai dari awal kandungan, masa prahamil sampai dengan, kondisi, melahirkan nih, Bu. iya. Kalau dari dapil Ibu sendiri seperti apa? Banyak hal ya tentang stunting ya, terkait dengan gizi itu yang paling utama. Gizi ibu hamil makanya disebut sebagai 1000 hari pertama yang sangat sangat krusial Mhm. itu, ya 1000 hari pertama yang, krusial ini harus diselamatkan. Itu pada saat kehamilan, kemudian juga pada saat, usia bayi ini masih bisa terus ditingkatkan Mhm. gizinya. Nah, kemarin kita di rapat terakhir dengan Kemenkes dan juga dengan BKKBN, rapat gabungan itu, kita melihat data rata-rata terjadi stunting itu pada usia bayi ketika sudah mendapatkan PMT, makanan tambahan. Karena di makanan tambahannya ini kan ASI sudah mulai berkurang, Mhm. makanan tambahannya tidak diperhatikan. Nah, karenanya makanan tambahan ini menjadi sangat penting, itu yang pertama. Jadi makanan tambahan harus benar-benar bergizi. Dan yang harus disampaikan nih Mas Bimo, kadang-kadang Iya, orang tuh berpikir makanan bergizi itu mahal mahal gitu ya, gitu Bu, ya, ya? heeh, harus daging, harus wah pokoknya yang Edukasi ekspensif ini penting gitu. banget berarti ya? Edukasi. Makanya Sosialisasi. komunikasi, informasi edukasi terus kami lakukan bekerja sama dengan BKKBN, baik itu melalui KIE-nya BKKBN maupun melalui Germas, Gerakan Masyarakat Sehat dari Kemenkes juga ini terus kita lakukan di DKI Jakarta ya, khususnya di Dapil Mhm. supaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahayanya stunting dan Mhm. juga pencegahan stunting itu gimana sih caranya. Mhm. Tadi masalah gizi ya, memang banyak terjadi pasca mulai bayi itu PMT atau banyak Pasti ya, Bu, terjadi bisa ya. orang sebut ya, Jadi, sudah mulai 6 bulan kan 6 udah bulan ke boleh atas. ada makanan Mhm. tambahan. Nah, itu tidak bergizi sehingga tidak terpenuhi kebutuhan Mhm. gizinya. Hal lain juga pada saat kehamilan. Makanya, ini perlu disampaikan bahwa pencegahan stunting itu dari usia remaja loh, Mas Bimo. Mmm. Harus dari usia Sebelum remaja, sebelum berumah tangga ya, menikah. Bu, ya? Ya Sebelum jadi menikah ya, Bu? pada saat menikah tuh udah Siap siap ya? Mhm. siap. Makanya, ini harus ada penambahan makanan suplemen bergizi itu adalah kita meminta kepada BKKBN dan juga Kemenkes untuk ada vitamin penambah darah Mhm. supaya tidak terjadi kekurangan darah pada ibu hamil Hamil. ya dan juga kepada remaja-remaja yang mau menuju pernikahan ini kan harus dalam keadaan Mhm. sehat. Nah, hal lainnya selain gizi Mhm. adalah, tempat tinggal. Tempat tinggal ini juga harus bersih, harus dijaga ya supaya tidak ada, muncul penyakit-penyakit yang membahayakan. Ya. Jadi sanitasi itu sangat penting. Nah, yang ketiga, terkait dengan terkait dengan daya dukung semuanya. Makanya untuk penanganan stunting ini nggak bisa hanya Kemenkes dan BKKBN, tapi harus terpadu dari berbagai kementerian. Ya, seru sekali nih, Bu, perbincangan kita. Iya, Dari stunting nih
Banyak sekali yang perlu diperhatikan sehingga Iya, tentunya, pemirsa dan juga pendengar, TVR Parlemen juga radio serta, pendengar Pro 3 RRI, kita akan bahas lebih lanjut Ibu oke. Kurniasih tentunya setelah informasi yang mulai berikut ini. Jadi untuk Anda tetap di podcast Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Ya pemirsa TVR juga pendengar Radio Parlemen serta pendengar Radio RRI Pro 3, kembali lagi bersama saya Bimo Pratama di program podcast Sudut Dengar Parlemen dan masih bersama narasumber kita Ibu Kurniasih Mufidayanti. Ibu, tadi kita kan sempat membahas tentang stunting nih Bu. Nah, yang ada ya beberapa permasalahan kesehatan lainnya seperti gagal ginjal dan juga diabetes pada anak nih Bu. Untuk dari segi perkembangan dari penyakit tersebut di sekarang ini gimana nih Bu? Ya, terkait dengan gagal ginjal akut pada anak, kami kemarin di masa sidang kemarin juga membahas sangat intensif karena kita mendapatkan audiensi dari keluarga pasien yang sudah meninggal maupun yang sedang dalam perawatan. Ternyata anak-anak yang masih dalam perawatan itu cukup banyak dan ada sebagian yang cacat permanen. Itu sangat menyedihkan. Kami sampai nangis bersama itu di ruang rapat Komisi 9 ketika menerima audiensi dari keluarga korban. Dan pada saat itu mereka belum mendapatkan bantuan sama sekali. Tapi alhamdulillah dengan rapat yang sangat maraton dari kami dengan Kemenkes dan juga BPOM, kami meminta ada pertanggungjawaban perhatian. Karena sebenarnya di lapsing pada bulan November yang lalu kami sudah meminta agar Kemenkes menjamin pembiayaan perawatan sampai sembuh gitu ya, artinya sampai selesai, tidak ditinggalkan begitu saja dan juga memberikan santunan untuk yang meninggal. Ternyata itu belum dilaksanakan dan kemarin kita meminta lagi kepada Pak Menteri untuk di follow up. Juga kepada BPOM kami juga meminta tanggung jawab dari BPOM karena memang kalau yang kasus yang dulu memang sudah terbukti kan karena adanya kandungan zat yang harusnya tidak boleh Ethylene dikonsumsi glycol, oleh anak-anak dan semua itu menyatakan bahwa mereka mengkonsumsi obat resmi dari resep dokter dan dibeli obat yang ada BPOM-nya. Itu gagal ginjal akut pada anak seperti itu dan kemarin ketika ada kasus tambahan ya mendadak ada satu lagi di bulan Januari, tentu saja ini juga kami rapatkan, kami diskusikan dan kita sedang menunggu hasil lab independen karena ada perbedaan data antara lab BPOM dan Kemenkes, jadi kami mengusulkan ya udah diuji lagi untuk dari lab yang memang di luar lah, bukan dari independen ya Bu Kemenkes ya? maupun dari BPOM. Nah, kita sedang menunggu hasil itu. Nanti pada masa sidang berikutnya mungkin akan kita tanyakan. Kemudian diabetes pada anak ya. Kami sudah memutuskan kemarin di akhir masa sidang membentuk panja pengawasan terhadap kandungan gula pada makanan. Karena memang ini sangat membahayakan, bahkan kita juga melihat anak-anak yang obesitas sekarang sangat banyak sekali dan ini karena gula. Dan ini satu pola hidup yang tidak sehat sejak usia dini yang harus kita cegah. Nah, itu sudah kita bikin panjanya yang mudah-mudahan bisa mulai kerja di masa sidang yang akan datang. Jadi ada panja stunting, ada panja pengawasan terhadap kandungan makanan-makanan yang mengandung gula dan juga makanan zat yang berbahaya. Itu kita akan bikin panjanya dan mulai bekerja di masa sidang yang akan datang. Oke Bu, dan kita kalau misalnya tadi kan tentang masalah pasien-pasien nih Bu, berbagai macam penyakit dan juga stunting, tentunya erat kaitannya dengan fasilitas pendukung seperti dokter dan juga perawat atau kita sebut biasanya dengan tenaga kesehatan nih, yang sampai sekarang ini masih banyak sekali permasalahannya utamanya di daerah-daerah terpencil seperti itu Ibu. Betul. Jadi kita masih ada tantangan terkait pemerataan distribusi penugasan tenaga kesehatan ya, baik itu tenaga medis maupun yang tenaga kesehatan yang lain, tenaga pendukung kesehatan yang lain. Khususnya dokter-dokter yang memang spesialis ya, itu masih dibutuhkan. Nah, kita sudah berbincang dengan Kemenkes ya, khususnya dengan Dirjen SDM bahwa ke depan memang harus ada roadmap terkait dengan penempatan tenaga kesehatan supaya pelayanan kesehatan ini bisa lebih merata di seluruh daerah gitu ya, termasuk yang di ujung Papua sana kan apalagi ada pemekaran nih Papua 5 provinsi baru. Selatan, kemudian Papua Pegunungan gitu kan, itu harus terfasilitasi langsung. Tidak hanya tenaga kesehatan, bahkan kami meminta ada Fasiankes untuk pelayanan pertama seperti puskesmas itu lebih mendekati ke rakyat, kepada masyarakat. Jadi harusnya ada di setiap
dusun mungkin ya, kalau di daerah namanya desa lah, itu harus Desa. ada, karena banyak sekali kasus yang terjadi terlambat penanganan pasien karena tidak ada fasiankes terdekat. Kalaupun ada, perlengkapannya sangat minim. Jadi selain tenaga kesehatan memang harus dipenuhi juga pemerataan alat kesehatan, pemerataan alat kesehatan, pemerataan pemenuhan ketersediaan obat-obatan ya, supaya di seluruh pelosok Wilayah. Indonesia ini semua fasiankes itu bisa melayani dengan baik semua kebutuhan kesehatan rakyat. Iya, benar sih. 270 juta rakyat loh Mas Bimo, coba dihitung. Nah, Bu, fenomenanya unik nih, Bu. Dulu kan zaman era-era dulu tuh ditanya mau jadi apa, mau jadi dokter nih banyak banget ya, Bu ya. Kalau sekarang tuh ditanya mau jadi apa, mau jadi YouTuber gitu, mau jadi TikTokers gitu ya, Bu ya. Nah, hal ini berpengaruh sekali. Ikutin itu Bang Atta. Iya. Karena mungkin pergeseran dari pola permainan dia juga, keseharian juga ya, Bu ya, dan juga mungkin era sekarang juga sudah berubah gitu kan. Iya. Hal ini juga berkaitan dengan ini tadi nih, yang mau jadi dokter nih jadi makin dikit gitu kan, dengan dan juga isu-isu di luar udah sana juga gitu katanya pengen, pendidikan dokter yang mahal iya, gitu ya. balik modalnya lama gitu kan katanya. Itu gimana berkurnia sih nanggapinnya? Ya, jadi terkait dengan dokter dan juga mungkin tenaga yang lainnya ya, ini juga masih banyak PR teman-teman yang harus kita support ya, karena kebutuhan kita terhadap tenaga kesehatan itu sebenarnya sangat tinggi. Pada saat pembahasan panja tenaga honorer itu kami bertemu dengan Asosiasi Kepala Daerah dan Asosiasi DPRD se-Indonesia, dan semua kepala daerah mengatakan mereka membutuhkan tenaga kesehatan di daerahnya masing-masing. Jadi saya rasa para dokter dan juga perawat, bidan dan juga tenaga kesehatan yang lainnya memang sangat dibutuhkan di berbagai daerah, khususnya daerah-daerah yang jauh dari kota gitu ya. Dan ini harus difikirkan dari hulu ke hilirnya. Gitu, sistemnya seperti apa, dari pendidikannya harus yang nggak terlalu mahal gitu ya. Kemudian penempatannya juga. Ini kan begitu udah kuliah susah-susah, mahal-mahal gitu ya. Penempatannya untuk magang aja itu masih harus bingung gitu kan distribusinya. Nah, memang kita juga harus membangun paradigma kepada para dokter ini untuk siap ditempatkan juga, karena kadang-kadang banyak yang nggak mau ditempatkan di daerah jauh-jauh gitu. Jadi mungkin justru ini ya, ada strategi khusus ya maksudnya dari daerahnya masing-masing, apa tuh namanya tuh, putra daerah yang memang diproyeksikan untuk mendapatkan pendidikan kedokteran sehingga pulang kampung kan gitu. Jadi mau mengabdi gitu untuk daerahnya masing-masing, mengabdi kepada daerahnya masing-masing. Jadi bagus ada proyeksi, makanya tadi perlu roadmap. Saya katakan perlu roadmap. Melibatkan kebutuhan daerah, dan putra daerah ini harus dilibatkan. Stakeholder daerah yang terkait harus dilibatkan. Untuk pemerataan tadi ya. Ya, untuk memenuhi semua kebutuhan secara nasional. Ya, Bu Kurniasih, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentunya. Dan pemirsa juga pendengar TV dan juga Radio Parlemen serta pendengar RRI Pro 3, kita akan lanjutkan lagi di segmen ketiga tentunya setelah informasi yang mulai berikut ini, tetap di podcast Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Ya, pemirsa juga pendengar radio dan juga TVR Parlemen serta pendengar RRI Pro 3, kembali lagi bersama saya Bimo Pratama di podcast Sudut Dengar Parlemen, masih bersama dengan narasumber kita edisi kali ini ke-33, yaitu Ibu Kurniasih. Bu, tadi kita sudah membahas tentang berbagai masalah kesehatan, lalu juga nakes nih, Bu. Nah, kalau misalnya dikombinasi semuanya ini, isu yang sedang berjalan ataupun proses yang sedang berjalan adalah tentang pembentukan RUU Omnibus Law Kesehatan. Kita tahu sendiri bahwasanya sedang diproses saat ini, Ibu. Untuk dari Komisi 9 sendiri seperti apa, Ibu, menanggapinya? Ya, terkait dengan RUU Kesehatan, RUU Omnibus Kesehatan, sebenarnya ini keinginan ini kan usul inisiatif dari DPR RI. Tentu saja ini satu ide yang bagus sebenarnya, cuma memang sayangnya kami di Komisi 9 tidak dilibatkan. Nah, mudah-mudahan nanti setelah diserahkan kepada pemerintah, pembahasan tahap berikutnya Komisi 9 dilibatkan. Kita melihat secara sekilas memang ini seperti cita-cita kan Kemenkes punya transformasi kesehatan melalui 6 pilar. Nah, 6 pilar ini harus dipastikan masuk di dalam RUU Kesehatan ini, dan RUU Kesehatan ini tidak merugikan masyarakat, tidak menambah beban yang lebih berat lagi kepada masyarakat. Prinsipnya itu ya, mudah-mudahan
setelah diparipurnakan kemarin kan diserahkan ke pemerintah, nanti kan akan dibahas kembali di DPR RI. Mudah-mudahan Komisi 9 dilibatkan. Dan kita harapkan semoga berpihak kepada rakyat ya Bu ya. Iya, berpihak Jadi dengan protes nih sama rakyat. Iya, Nah, Bu. berpihak kepada rakyat Iya. dan memang benar-benar memenuhi semua hak-hak rakyat ya, termasuk yang dibahas dalamnya kan BPJS Kesehatan Betul, juga. ya. Kalau misalnya kita membahas nih Bu, kembali ke zaman pandemi 2 tahun kebelakang nih Bu, pastinya kita kalau mau kemana-mana tuh pasti udah siap-siap HP buat scan nih ya, buat scan Peduli Lindungi. Nah tapi sekarang ini Presiden Jokowi malah sudah menetapkan bebas masker, Iya. gitu kan. Tapi kita udah nyaman dengan maskeran nih Bu. Nah kalau misalnya Nanti kalau kemarin- maskeran terus gantengnya Mas Bimo nggak kelihatan loh. Iya, saya lepas habis itu mulai dari sekarang. Oh, iya. Bu, kalau kita tahun dari kemarin ada tentang Satu Sehat nih Bu, itu seperti apa sih perbedaannya dengan Peduli Lindungi itu seperti apa? Ya ini lagi rame nih Satu Sehat nih ya. Sebenarnya maksud pemerintah nih baik ya. Seperti tadi saya sampaikan ada transformasi kesehatan 6 pilar transformasi. Nah salah satunya itu transformasi di bidang teknologi. Nah perpindahan dari platform Peduli Lindungi ke Satu Sehat ini yang memang harus menjadi catatan bagi kami di Komisi 9 untuk meminta penjelasan lebih detail lagi nanti di masa sidang yang akan datang. Karena ternyata ada perbedaan nih Mas Bimo dari Peduli Lindungi ke Satu Sehat. Bedanya sangat signifikan. Kalau Peduli Lindungi kan cuma rekam sertifikat vaksin aja tuh sama hasil PCR, hasil Betul. antigen ya. Tapi nih nanti hasil labnya Mas Bimo masuk tuh ke situ. Aduh, saya kalau punya asam urat, punya kolesterol, Tuh. Dan nanti kalau mau makan yang enak-enak, wah ini sudah pasien ya, itu nggak boleh makan yang enak-enak gitu ya. Bercanda ya. Dan rekam medis pribadi atau disebut sebagai diary kesehatan itu akan terintegrasi di situ. Pertanyaannya, sejauh mana proteksi data ini bisa dijamin oleh pemerintah? Yang kedua, dalam peraturan setahu saya ada kebijakan yang menjaga privasi rekam medis pasien secara pribadi. Nggak boleh dibocorin ke siapapun juga. Bahkan kan hanya boleh didengar oleh pasien dan keluarga pasien yang pasien artinya mau keluarganya mendengarkan. Ini sangat privasi sekali. Jadi harus minta persetujuan. Kan kita sekarang juga punya undang-undang IT kan. Untuk data-data privasi itu ya harus minta persetujuan dulu di situ kan. Nah ini kan rekam medis pribadi ini yang menjadi catatan bagi kami di Komisi 9. Tentu saja ini akan kami tanyakan kepada Kemenkes. Dan sepertinya menurut saya ketika kita akan berubah dari satu kebijakan ke kebijakan yang lain, walaupun bagus maksudnya, tetap diperlukan evidence-based policy, yaitu kajian mendalam, detail, kemudian sosialisasi jangan lupa. Karena ternyata dari Peduli Lindungi ke Satu Sehat ini banyak yang belum tahu. Iya, betul. Ini kan harus ada sosialisasi. Masuk saya nih belum tahu. Saya juga baru tahu pas, loh kok udah ke Satu Sehat nih kan gitu. Ya walaupun udah diinformasikan sih, tapi maksudnya nggak nyangka secepat ini akan berganti gitu. Nah terus juga dijelaskan konsekuensi ketika kita sudah di Satu Sehat itu, ya tadi terkait dengan data-data pribadi itu, menurut saya itu sudah privacy lah gitu ya. Kan kalau mau tahu juga pemerintah bisa tanya datanya di Fasiankes masing-masing. Semua terekam dengan baik. Jejak dari rekam medis masing-masing pasien kan disimpan di rumah sakit. Istilahnya privasinya kita juga masalah kesehatan jadi gampang banget nih orang tahu. Iya, ya kan sampai disebutnya diary kesehatan kita jadi terekam di satu sistem nasional gitu. Kita pernah belajar ya kasus kebocoran data kan, waktu data bocor dari BPJS maupun data bocor dari Peduli Lindungi. Kita nggak mau itu terjadi lagi. Jadi saya rasa pemerintah harus lebih berhati-hati pada saat menerapkan Satu Sehat yang mengupload nanti data kesehatan medis pribadi itu harus difikirkan banget. Semoga ya Bu ya. Ya. Dan kalau misalnya kita bicara masalah BPJS Kesehatan Bu, orang-orang tuh udah mikir beberapa bulan ini tuh katanya bakal ada kris satu tarif nih Bu. Apakah dari Komisi 9 sendiri sebetulnya sudah confirm apa masih digodok atau masih diproses seperti apa sejauh ini? Kalau digodok kayak ngerebus telur kali ya. Jadi Kris ya, ini juga isu yang menarik dan penting ya. Karena akan terjadi perubahan yang sangat signifikan dari ada 3 kelas menjadi tanpa kelas. Perubahan yang sangat signifikan. Contohnya bed yang tadinya kelas 3 itu 6 menjadi 4 kelas. Menjadi 4 bed ya, sama semua kelasnya. Nah, kami di Komisi 9 masih pada tahap meminta laporan
dari hasil uji coba terhadap 10 rumah sakit, 10. baik RSUP, RSUD maupun rumah sakit swasta. Kita lihat dulu dari 10 rumah sakit ini seperti apa hasilnya, karena untuk menerapkan KRIS ada effort yang sangat luar biasa dari semua rumah sakit, ada effort dari BPJS Kesehatannya sendiri, dan juga ada dampak terhadap peserta BPJS. Jangan sampai, prinsipnya kami meminta jangan sampai merugikan, mengurangi kualitas pelayanan, karena kita sedang fokus justru meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan dan meningkatkan pelayanan Fasiankes yang berobatnya kepada pasien yang berobatnya itu melalui BPJS Kesehatan. Kita fokus di situ. Kalau misalnya tadi salah satu tarif tadi Bu, kita tahu kan kalau misalnya rumah sakit di Indonesia itu malah kebanyakan sekarang rumah sakit swasta nih Bu. Apakah sudah ada mungkin jejak pendapat, rapat dengar dengan Kita beberapa sudah rumah sakit rapat juga swasta? mengundang asosiasi rumah sakit swasta. Makanya pada uji coba ini kita minta rumah sakit swasta juga diikutkan di dalam uji coba tersebut. Tapi kan nggak semua rumah sakit swasta punya kemampuan finansial yang bisa Membayar itu. langsung BIM salah BIM gitu kan, berubah Semuanya gitu bisa kan, udah gitu ya. kayak itu ya, kayak bikin Candi Borobudur sehari langsung jadi Kayak gitu Om kan, Jin. nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi tetap menurut saya ini harus hati-hati, harus bertahap, harus benar-benar pelan-pelan dan tidak boleh memaksakan semua bisa diterapkan dalam hitungan waktu secepat-cepatnya. Karena pasti kesiapan rumah sakit berbeda, kemudian juga kesiapan dinas kesehatan juga pasti berbeda, karena ini pasti akan terkait juga dengan semua lini Kementerian Kesehatan di daerah-daerah. BPJS Kesehatan juga pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Wabil khusus peserta BPJS ini jangan sampai dirugikan ketika ada transisi ini gitu. Kita tahu ada BPJS yang kalau yang penduduk kurang mampu itu gratis kalau nggak salah Bu ya. PBI. PBI betul. Jadi kita ada kelas 3 itu ada kelas 3 PBI, penerima bantuan iuran yang dibayar oleh APBN dan APBD. Tapi kan nggak semuanya. Jadi ya untuk kelas 3 yang mandiri banyak juga Mas, bayar sendiri kan gitu. Itu semoga nanti nggak menghasilkan kecemburuan sosial antara saya sudah kelas 1, kenapa kok nanti kelasnya sama nih Bu ya? Harus dipikirkan Bu nih, Ya, ya, Bu. semua sudah ada sih kajiannya, tapi memang harus lebih diperdalam ya kajiannya, dan kami minta ada pendalaman kajian yang lebih detail lagi, khususnya evaluasi yang menyeluruh dari uji coba terhadap 10 rumah sakit. Karena kemarin data Kemenkes dengan data DJSN berbeda pada saat rapat terakhir, dan kami masih menolak untuk diimplementasikan. Semoga Ibu berbagai macam masalah kesehatan dan juga prosesnya nanti dari Amin, KRIS dan juga Satu amin, Pintu ini amin. dapat membawa tentunya positif dan juga tentunya Betul, berpihak kepada kita ingin masyarakat seluruh Indonesia rakyat ya, Bu ya. Indonesia sehat, dan harus diingat amanat memberikan pelayanan kesehatan itu menjadi amanat Undang-Undang Dasar Negara Iya. Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Betul. Terima kasih sekali lagi Bu Kurniasih Sama-sama Mas Bimo, Wijayanti. salam Sehat sehat. selalu. Ya, Sukses ya Bu ya, dan lancar amin. kegiatan di dapilnya Ibu. Terima kasih. Kapan-kapan mampir lagi ke podcast kita ya Bu ya. Siap. Baik, pemirsa juga pendengar TVR juga Radio Parlemen serta pendengar RRI Pro 3. Demikian tadi perbincangan seru kita dengan Ibu Kurniasih Mufidayanti, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Dapil DKI Jakarta 2 fraksi PKS. Dan tentunya kita akhiri dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Bimo Pratama beserta seluruh kepala kerjaan bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalam.